Hari ini, malam ini, saya melaporkan Ahmad Kozinuddin. Sama si Koji ini, Bang, kau kan lihat orang lagi di penjara. Tidak tanggung-tanggung, kali ini DHL benar-benar mengambil langkah yang sangat-sangat ekstrim. Bahkan dilansir dari beberapa sumber, kini DHL sampai ke tahap melaporkan Kozinuddin. Dan ini benar-benar situasi yang sangat-sangat ngeri-ngeri sedap dan tentu saja sangat-sangat mencengangkan. Kenapa sangat mencengangkan? Ya karena mereka-mereka ini kan dulunya ada yang ex penuding ijazah Pak Jokowi. Tapi lihat keadaannya sekarang. Ex penuding ijazah Pak Jokowi tersebut kini malah terkesan tengah bertempur dengan sangat hebat dengan pasukan Roy CS. Tentu saja ini melahirkan polemik baru dan situasi yang sangat-sangat tidak terduga. Karena pada dasarnya kalau kita berbicara soal keaslian dan keabsahan ijazah, tentu saja tidak perlu ada perdebatan lagi karena semuanya sudah jelas. Tinggal pada saat ini kita memasuki tahap ataupun fase baru ijazah Pak Jokowi dengan tuntutan balik dari Pak Jokowi yang faktanya membuat mereka jadi tersangka, bahkan sudah gelar perkara khusus dan berkas mereka kini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Artinya ini benar-benar sudah masuk ke dalam tahap yang benar-benar akhir, rekan-rekan. Cuma aku objektif, betul terakhirnya. Termasuk ini, aku larang deh minta kasih kuasa sama si Koji ini. Bang, kau kan lihat orang lagi di penjara. Roy Suryo maunya wajah Pak Jokowi harus sama, mulai usia balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai Pak Jokowi tua. Apakah foto ini kemudian diteliti, apakah iya benar seseorang dengan bibir tebal waktu itu, dengan gigi yang rapi, kemudian dengan kacamata, yang kacamata itu minus ya, kir ya, kemudian bisa hilang. Kalau kacamata plus oke lah hilang, kacamatanya itu minus, kemudian bisa hilang, kemudian maaf nih, hidungnya waktu itu tidak semancung sekarang ya gitu, kemudian sekarang ya itu dulu itu mancung, kemudian bisa berubah. Itu kan aneh foto ini. Jadi foto ini jelas-jelas tidak benar gitu loh. Apalagi emboss itu kita lihat nggak ada dulu itu. Kok sekarang tiba-tiba ada, watermark juga sekarang tiba-tiba ada. Jadi apa tanggapan Bapak ini tentang berita ijazah palsunya Pak Jokowi? Saya kira gini ya. Atau ini perlu ditanggapi nggak Mas sebenarnya? Ya, jadi menurut saya ini masalah ijazah, terutama ijazah S1 ya, terutama. Ya kalau menurut saya sih, saya baca-baca di medsos dan sebagainya di video pihak yang meragukan mengatakan dengan keyakinan memiliki dua saksi yang akan memberikan kesaksian tentang kepalsuan itu. Saya katakan, ayo berhadapan dengan kami, saksinya ini 80 orang. Ya kan? Plus dosen dan institusinya gitu loh. Jadi silakan saja kepada netizen atau masyarakat logikanya percaya kepada yang punya saksi 2 orang atau yang lebih 80 orang ini saksi yang membawa kita ini sama-sama masuk tahun 80, mulai lulus di 85 dan seterusnya. Dan ijazah kami asli lah. Iya. Ini saya nomor 1. Ini Bang Merdi. Ini Pak Nane. Ini Pak Pronojiwo dan ini Samiruddin Baronitao. Ini dia. Ini. Saya rasa ini sudah cukup ya. Sudah clear masalah ini, jangan lagi ada permasalahan jasa khusus ya, jasa perusahaan Universitas Gadjah Mada. Teman-teman semuanya, saya menambahkan beberapa hal yang tadi belum disampaikan bahwa pada saat wisuda itu bulan November 1985, saya kebetulan membawa fotografer sendiri dengan kamera saya sendiri. Hasilnya ini, jadi foto-foto yang beredar itu yang sebagian adalah foto-foto hasil dari kamera saya dan fotografer saya. Ini ada buktinya, ini masih dokumen saya yang asli pada saat pelepasan wisudawan di Fakultas Kedokteran UGM. Jadi ini otentik dari pertama dicetak foto ini setelah wisuda. Jadi tidak ada keraguan tentang foto-foto yang ditampilkan itu. Karena di dalam foto itu selain ada saya, kameranya adalah punya saya, dan fotografernya adalah fotografer yang saya bawa. Itu saya kira. Nama saya Samiruddin Beto, biasa dipanggil Tom. Teman-teman memanggil Tom. Terima kasih, pertanyaannya bagus nih. Ya, hari ini, malam ini, saya melaporkan Ahmad Kozinuddin sebagai langkah upaya hukum
agar dia menghargai saya, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah demi kepastian hukum untuk diri saya, karena upaya ini bukannya mudah, apalagi saya dihujat ya, banyak publik yang menduga macam-macam lah ya, keburukan. Nah, kok sepertinya saya merasa ini upaya saya ini justru upaya yang semacam kong kali kong, ya kan? Nah, seolah-olah RJ SP3 ini sama sekali nggak dihargai, bahwa ini upaya seorang yang jadi tersangka yang merasa tidak bersalah, sehingga saya miris, apakah saya harus menerima tersangka menurut Koji ini, sampai dia bilang itu sistematika RJ atau SP3 yang melahirkan SP3 itu adalah Kuap Solo, ya kan? Terus kawan-kawan saya tersangka itu dipanggil pada tanggal 22 kemarin, seolah-olah ya, seolah itu adalah karena saya datang ke Solo, seolah-olah seperti itu perasaan saya, sehingga untuk mengklarifikasi atau membuat clear permasalahan ini, saya harus melakukan upaya hukum, yaitu pelaporan ke Ahmad Khojiludin. Saya pengen tahu kalau dia nanti ditimpa musibah seperti saya, apa sih langkah-langkah dia gitu loh. Padahal menurut saya ketika semua sudah jadi tersangka, tentu kan polisi agendanya ada tahapan-tahapan berikutnya sejak tersangka tersebut ya. Nah, tentunya ada langkah-langkah penyidik. Jadi bukan karena saya ke sana. Jadi ini membuat buruk saya di mata publik. Ya kan? Dia menambah gitu loh. Ya, padahal kan saya bilang dari awal, saya nulis teman saya harus pulang. Kalau seperti ini dia non litigasi, ledakan sekalian. Kan seperti itu kata-kata dia ya. Itu saya simpan semua itu. Kecuali nanti di take down sama dia, saya nggak tahu lah. Banyak sekali pernyataan-pernyataan dia di hukum itu seperti justru menghukum saya. Soalnya saya membuat kawan-kawan dipanggil tanggal 22 itu. Nah, jadi itu subjektif sekali bagi saya itu. Jadi begini, merendahkan upaya hukum saya, bukannya gampang ini untuk mendapatkan ini. Dan dia tahu, dia hadir pada tanggal 15 Desember bahwa saya memasukkan. Jadi seperti itu bukan upaya hukum, pada jelas-jelas unsur-unsur hukum yang saya sampaikan butir-butir itu, ya kan? Saya mau lepas daripada itu. Dan saya juga ada masukkan lagi surat tanggal 10 Januari. Jadi terlepas dari itu, dan penjelasannya saya cukup komplit kok. Bang Egy minta diantarin karena dihujat. Jadi kalau kawan-kawan menganggap kok ke Solo nggak ngajak-ngajak, mau ngajak orang yang tidak patuh. Ini logika ya. Psikologis Bang Egy udah merasa ketika dia menghimbau, contohnya ya, dia menghimbau bahwa TPUAS sedang dalam posisi cooling down ya, kok malah tetap gitu loh. Itu kan pimpinan, berarti mereka yang tidak memimpin. Tapi giliran agenda yang diprakarsai oleh Bang Egy ini yang saya setujui tentunya, ya kan, yang ada berapa poin itu. Satu adalah saya tanya Bang Egy, saya dihujat DHL, seolah saya takut, khawatir. Saya membuktikan, saya datang kan gitu. Nah, saya sebagai kawan yang punya hubungan batin udah lama, nggak seperti mereka. Bahkan kalau bicara sering berantem, saya sering berantem. Bahkan saya melarang Egy itu ngasih kuasa hukum sama Ahmad Khojiludin. Saya berantem, ya kan? Ah, lo nggak inget Bang, orang lagi di penjara dicabut kuasanya sama dia, dipecat. Itu siapa? Bambang Tri. Enggak lah Bang DHL, udah kita harus bersatu. Itu gue tuh salut sebetulnya, tapi gue kesel, gue salut sama Bang Egy itu. Ujung-ujungnya dia dipecat, lapor lagi sama gue, berantem lagi. Bahkan anaknya yang namanya Hizbullah tuh ikut-ikut
seperti intervensi bagi gua. Tapi oh iya, karena orang tuanya gua nggak tersinggung, gua diemin aja. Apa kata Hizbullah di WA-nya? Abang kok menolak bersatu dong bang dalam posisi seperti ini? Udahlah bang, gua kan masih logika berpikir kalau dia mau membantu TPUA, ya gabung ke TPUA. Kenapa dia bikin sendiri? Nyatanya dia pecat, ya kan? Berantem lagi gua sama Bang Egy. Cuma berantem gua sama Bang Egy itu nggak hitung, tapi objektif berantemnya, bukan kayak kekanak-kanakan, nggak karuan. Kalau menurut saya, ya kalau tipikal-tipikal seperti itu marah nggak karuan, ya kan? Alasannya seperti itu, ya kan? Kita yang muda-muda ini harus, itu namanya kan persaingan, ya. Nah, jadi saya nggak mau seperti itu. Saya luruskan lewat hukum bahwa upaya saya ini, ya kan, harus sebetulnya nggak perlu dihargai, nggak usah mendiskreditkan saya, ya kan? Saya terlepas dari Bang Egy, kabarnya juga Bang Egy melaporkan, kabarnya juga malam ini juga dia melaporkan, ya. Jadi saya mau menyampaikan bahwa saya memang melaporkan. Saya pengen tahu dia nanti apa sih langkah-langkah hukum dia, apakah dia tegar, ya kan, seperti mendorong teman-teman saya, padahal teman saya nggak ada diajar. Tugas dia non-litigasi, ya kan? Itu nomenklatur, saya tanya nomenklaturnya apa sih non-litigasi? Kan diantaranya restoratif justice, musyawarah, perdamaian, ya kan? Nah, dan itu non-litigasi namanya. Kalau seperti itu dia litigasi, bahkan mengkompori menurut saya. Saya tuh sama teman-teman itu apresiasi, ya kan? Bahkan saya bilang nih, saya serba salah posisi saya ini, ya kan? Tapi saya kan kepingin lepas. Nah, ketika saya lepas, kok saya dihujat, maunya saya jadi tersangka terus, menerima di penjara. Saya pengen lihat dia nanti, ya kan? Saya pengen lihat langkah-langkah hukum dia apa, bagaimana, dan siapa sih pendukung dia. Saya pengen lihat, ya, pendukung dia tuh artinya yang betul-betul seperti saya kepada teman-teman saya, ya. Tapi ketika belakangan tidak mengikuti, saya ikuti Bang Egy, cooling down, saya ikuti, ya kan? Nah, tadi kembali lagi dia mau membuktikan, padahal tahu bahwa Bang Egy saat itu dipanggil, dan saya tidak nutupi. Sayangnya Bang Egy ke Mabes tidak, kabarnya ke luar negeri, kan gitu. Nah, tapi bukan berarti saya jadi harus musuh terus. Dia punya pertimbangan, dia pernah ditahan. Wajar, saya sampaikan di TV tuh. Saya jelaskan sekarang nih. Dia bilang saya takut DHL ditangkapnya bukan ditangkap seperti normal, ya kan? Kan kita lihat ke belakang. Ya, saya ngomong lurus aja nih. Lihat ke belakang, dia ditahan berapa hari tanpa apa-apa semua. Ya, seperti itulah. Jadi latar belakangnya dia ada. Nah, ini kawan-kawan ini nggak menafikan hal itu, gitu ya. Nah, kedua, dia ingin menasihati saya yang mengantar. Saya punya syarat, jangan minta maaf, jangan dipublis. Itu diikuti, sepakat akhirnya. Bukti sepakat itulah ketika kita berangkat, sepakat, ya kan? Nah, kalaupun ada dipublis, itu bukan kehendak Bang Egy, bukan kehendak saya. Sampai Bang Egy bilang itu DHL, itu orang-orang udah demi Allah itu nggak dipublis, itu pasti kena azab DHL, gitu loh, ya kan? Nah, lagi Bang, tadi substansi Abang mengelektkan seorang Koji Nurdin apa Bang? Merasa dipolisikan dalam arti apa nih Bang? ya artinya upaya-upaya hukum saya ini yang sesuai koridor hukum seolah sebuah permainan. Tentu permainan itu bukan hanya melibatkan yang dia tuduh, berarti kan saya ikut bermain. Terutama tendensi sekali ketika dia mengatakan ini akibat kedatangan ke Solo, ya kan? Mereka ini dipanggil, itu kan sepertinya itu sudah menjat saya, menuduh saya negatif. Padahal kan ketika sudah status tersangka, tentu kan polisi itu punya agenda-agenda. Ya, saya nggak nuduh dia mendiskreditkan penyidik juga, tapi ada kata-katanya ini produk, begitulah kira-kira ya, produk daripada KUHP Solo, ya kan? Pokoknya bukan sebuah KUHP yang dia katakan undang-undang nomor 20 tahun 2025, bukan, ya kan? Tapi dia jelaskanlah itu semua, ya kan? Kenapa? Ya kan, saya dituduh kedatangan kami ke sana sehingga kawan-kawan itu kan adu domba, provokasi.
Ya, saya rasa cukup segitu dulu. Saya juga capek habis olahraga tadi, ketemu sama diundang, saya olahraga tuh diundang deket sini ya, makanya pakaian saya seperti ini. Nah, dan saya punya bukti tuh videonya Farhat yang buat tadi ya. Abang melaporkan berdiri sendiri ya? Oh, berdiri sendiri, saya nggak tahu itu. Bang Egy urusan Bang Egy ya kan. Kabar juga Bang Egy itu melaporkan Suryo kalau nggak salah. Kalau saya kan cuma Ahmad Kozinudin ya kan. Saya punya alasan banyak nanti dalam BAP ya. Saya minta juga tadi tolong dipercepat Pak BAP-nya Pak. Saya bilang kan jangan sampai tuh ya ekses ini mencederai pihak-pihak lain. Demikian Om ya. Minta maaf, abang maafin dalam konteks. Nah itu urusan belakangan lah ya. Saya kan punya kawan-kawan yang lain. Tapi abang ya pikir, abang berargumentasi di sebuah acara IGTV. Saya sebagai media itu melihat abang tuh masuk substansi untuk menjabarkan apa yang terjadi, tidak membawa arah-arah kemana. Itu bang, abang. Saya tertulis, saya sampaikan, dia juga dengar, tahu. Saya dampingi ke Kurnia. Itu kalau saya terlapor kan saya nggak bisa Om. Itu logika hukum tuh. Nah saya berjuang ini. Saya lihat ketika saya jadi tersangka, di atasnya sudah saksi terlapor. Saya tulis, ya kan? Kan saya bisa ditentang loh sama penyidik, tapi terbukti saya malah keluar. Berarti itu alasan subjektif penyidik. Saya nggak tahu kenapa. Ya kan, saya nggak tahu kenapa itu alasan subjektif penyidik nggak disampaikan sama kami. Nah saya bermohonnya bukan kepada kejaksaan, bukan kepada kehakiman, karena belum tempo, belum momentum, bukan ke Pak Jokowi, ya kan? Nah, Pak Jokowi juga tidak ada minta atau kuasa hukumnya, tidak ada. Semuanya mengarah kepada restorasi justice kepada penyidik, karena memang harus lewat penyidik. Berpikir coba, ketika laporan sudah jalan, sudah jadi tersangka, apa akan bisa tiba-tiba ini? Nggak bisa, harus sana. Saya nggak mau tahu. Saya nggak ada pra ataupun pasca bersepakat di atas kertas saling maaf kepada kuasa hukumnya atau apa. Apalagi Pak Jokowi ya, tentu sulit ya. Kuasa hukumnya ada sebelah saya. Kok dia menapik? Dia mau menolak, ini dasarnya apa? Saya yang melakukan dan saya buktikan apa yang saya kerjakan itu 15 Desember 10 Januari ya kan, tulisan artikel saya itu kan dibaca sama penyidik ya kan, itu. Tapi kemarin ada argumentasinya agak juga menunjuk abang kecewa lah kedatangan abang. Dia apa kecewa sama saya? Dia apa dasar kecewa sama saya ya kan ya? Kalau memang itu benar Ahmad Kozinudin ya yang Anda katakan itu, biarlah ya kan. Saya nggak, itu justru ya dia nggak tahu batin saya, tapi dia tahu kok. Malah saya diblok lagi sama dia nomornya. Padahal jelas saya nggak mau teman saya ditahan. Itu adik saya, itu teman saya berjuang. Kalau dia siapa? Ya kan? Kalau pernah dulu dia pakai TV, wah logika organisasi siapa yang nunjuk dia? Kalau bukan ketua dan sekretaris umum. Kan ketuanya pada saat yang dulu 66 kebohongan kan sekretarisnya saya. Ya kan? Masa Bang Egy nggak ngomong saya? Ya kan? Bahkan tadi tuh saya marah Bang Egy, saya sampaikan di televisi itu. Saya nggak kasih. Bang Egy itu minta kuasa hukum sama dia. Udah banyak lah. Apalagi yang soal apa, nggak bisa ditentang omongan saya ini soal di Gedung Juang. Nggak bisa dia, kemarin saya masih dihalangi, saya ngalah sama Kurnia kan, karena dia potong dengan di luar konteks itu, nggak relevan sebetulnya. Tapi ya tadi saya penghormatan, ya namun di blok saya, ya kan, ya tentunya saya nggak bisa ngasih masukan atau apa. Kalaupun ada masukan dia tahu kok, boleh diumbar masukan yang pernah saya berikan. Kalau orang baca juga sisi positifnya ada, ya kan, Anda ya ada, ya. Nah, saya mau siapa aja semuanya. Selalu langkah-langkah saya itu saya perhitungkan, ya kan. Termasuk Marja Padilla saya tetap baik hubungan. Kalau Gofur kan abang kemarin juga illegal access dalam konteks dia menyebarkan apa lah bang kemarin itu apa? Siapa itu? Oh si Roy. Si Abdul Gofur dah kalau nggak salah. Ah itu ada konteks sama Roy. Jadi begini. Jadi panjang nih ya. Untung saya ingat karena peristiwa ini saya ngalami.
Jadi ketika mulai di acara TV, nah, saya punya bukti, dia bilang kan, ya kan? Nah, dia nggak tahu tuh. Itulah dia tidak mengerti bahwa itu adalah hak publik, keterbukaan informasi publik maupun undang-undang Polri maupun KUHP tentang transparansi penyidik. Dia nggak ngerti, cuma dia salah bicara karena nggak ngerti ilmunya. Dia bilang saya udah permisi nih sama Bang Damai, ya kan? Saya bilang, saya diam kan. Giliran saya tunggu, ya kan? Saya jawab, kapan kamu saya kasih izin itu? Oh, dari Pak Rosuryo. Berarti jangan bilang dari saya dong, ya kan? Dari Rosuryo. Rosuryo juga tanpa izin ngambil dari handphone saya, cuma saya mau tunjukkan waktu jedah kan, waktu jedah iklannya biasa ya. Dia datang, mana Bang? Ini saya cari susah. Dia bantu cari ketemu, dia share ke tempat dia. Kan izinnya cuma lihat. Mana saya bantu cariin, dia share. Itulah tanda-tandanya saya mulai pudar tentang Rosuryo ini. Apalagi ketika ketemu langsung, dia nggak berani fight sama saya, nggak ada dibantah-bantah. Kemarin ada belakangan itu, memang saya kan diundang nggak bayar, cuma itu inti, yang lain dia nggak balas, ya kan? Nah, makanya saya juga nggak mau. Saya sifatnya ya itu ajaran dari guru kita, kalau nggak diserang jangan nyerang. Tapi kalau di video lepas, artinya bukan di televisi, di acara lepas, dia tetap ngomong seperti itu, ya kan? Bahkan dia bilang, ini kan terbukti tuh ya, kita tuh bersatu. Kita, padahal dia sendiri bilang kita memang udah kacau, apa ya, ambigu, anomali pernyataannya kan. Dia sendiri kita memang dari dulu memang tidak ada. Makanya Bang Egy bilang, kau diundang sama DHL. DHL menyuruh Rismon, termasuk Rismon juga nih. Saya nggak tahu bahwa dia tuh ada acara ngomong. Dulu tuh apa, DHL nelpon saya tanggal 14 Januari. Aku baru ketemu di tanggal 15 Januari, baru tukeran nomor telepon. Nah, dia kan jago digital. Coba buktikan itu. Buktikan bahwa dia itu, ya kan, saya hubungi tanggal 14. Kan dia jago. Tapi aku bilang, silakan kalau kau mau rekayasa, ya kan? Andai kau mau rekayasa silakan. Yang jago digital bukan kau aja, ya kan? Itu kan ketahuan kebohong juga dia. Nah, ini saya buat buku ini ya, kalian nggak usah nanti ini saya. Ketemu sama aku nawarin buku gratis, ya kan? Gibran Endgame. Tolong, apa ini tinggal satu, aku udah kasih orang nih. Jadi aku nggak enak lagi. Nggak perlu kau kasih, aku nggak mau baca itu. Nah, jadi itulah apa yang terjadi dalam isu ijazah Pak Jokowi. Benar-benar semakin seru rekan-rekan, karena di sini kita melihat apa yang terjadi. Kemudian ada SP3, ada DHL, dan ada Egy Sujana yang seolah kini berbalik berdebat dengan Roy CS, yang semula rekan-rekan kita semua tahu bahwa kan mereka ini satu, apa ya, bisa dibilang sama-sama penuding ataupun penggugat ijazah Pak Jokowi. Namun pada saat ini situasinya sangat-sangat jauh berbeda. Dan saya singgung di awal tadi bahwa keaslian ijazah Pak Jokowi benar-benar sudah tidak bisa dipungkiri lagi dan tidak bisa ditutup-tutupi. Kemudian ada yang bilang ijazahnya mana? Ya, ijazahnya ada rekan-rekan. Ijazahnya asli. Kenapa asli? Karena UGM sudah bilang asli, dan dalam gelar perkara khusus ijazah tersebut sudah ditunjukkan. Kemudian untuk mengukur, untuk mengatakan ijazah tersebut asli atau tidaknya tentu saja bukan dengan cara ditunjukkan. Karena kalau ditunjukkan kan ijazah palsu pun bisa ditunjukkan. Tapi ada keterangan resmi, ada keterangan dari pihak kampus yang mengeluarkan ijazah tersebut. Dan di sini UGM sudah bilang asli. Maka dari itu apalagi yang harus diperdebatkan soal keabsahan ijazah Pak Jokowi, soal keaslian ijazah Pak Jokowi. Semua sudah terbukti 1000% asli. Lalu rekan-rekan, kalau kita melihat tuntutan balik dari Pak Jokowi ini benar-benar sangat luar biasa, dan akhirnya kan mereka tetap jadi tersangka meski sudah dilakukan gelar perkara khusus katanya dan lain semacamnya. Bahkan berkasnya sudah masuk ke kejaksaan. Artinya kita benar-benar memasuki fase yang sangat krusial dalam isu ijazah Pak Jokowi, dan tuntutan balik dari Pak Jokowi faktanya membuat para penuding itu jadi tersangka.